Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah, pertama-tama saya mohon maaf karena keterlambatan, macet sekali dan qadarullah. Surat An-Nur, dan kemarin kita sudah sampai di ayat yang kelima, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Baik, sekarang kita akan masuk ke ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Baik. Ada yang bisa bantu baca ayat ke-6 saja ya, ayat ke-6 saja, satu baca satu terjemah. Siapa? Silakan. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصالحين. Baik, Masya Allah. Ada yang bisa bantu baca terjemahnya? Terjemahannya ya, coba. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Baik, terima kasih ya. Ini ayat yang ke-6, nanti ayat yang ke-7 nanti gantian ya ibu-ibu ya, supaya nanti masing-masing bisa dapat gantian baca dan gantian baca Qur'annya, baca ayatnya dan gantian membaca terjemahannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin." Baik. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya untuk menuduh orang lain atau menuduh pihak lain, baik itu perempuan maupun laki-laki. Larangan untuk menuduh mereka pernah berzina ya, dengan berbagai macam alasan di sana. Yang dimana ketika misalkan kita dapati ada seorang laki-laki dan perempuan, kita dapati mereka berdua itu masuk ke hotel misalkan, atau sedang berdua-duaan di kamar ya, di kamar manapun itu. Padahal status mereka berdua itu belum menikah. Bisa jadi kita mengenal laki-lakinya atau mengenal perempuannya atau mengenal dua-duanya. Atau misalkan kita kenal lah ya, ada dua kawan kita, yang satu laki-laki dan satu perempuan, mereka berdua misalkan pacaran, mohon maaf gitu ya. Lalu mereka masuk ke dalam kamar. Lalu kita menuduh mereka berdua melaksanakan zina. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan kalau kita ingin menuduh orang lain berzina, maka kita harus membawa empat orang saksi di situ. Ya, 4 orang saksi. Yang dari saksi-saksi tersebut itu harus betul-betul melihat bahwa mereka itu berzina. Jadi misalkan hanya sekedar peluk-pelukan saja gitu ya, peluk-pelukan saja atau mohon maaf tidak memakai busana, tapi dia tidak melihat kalau itu berzina, maka persaksiannya tidak bisa diterima. Jadi betul-betul harus melihat kalau mereka itu berzina, dan 4-empatnya harus melihat betul-betul berzina. Kalau misalkan 3-nya melihat berzina, 1-nya cuma melihat, mohon maaf, cuma peluk-pelukan saja, maka tidak diterima persaksiannya. Maka tuduhan itu tidak bisa diterima. Jadi tidak mudah ibu ya, untuk menuduh orang lain itu berzina itu nggak mudah. Ya, karena apa? Karena di dalam ajaran Islam, salah satu ajaran yang paling penting untuk dijaga itu adalah kehormatan seorang mukmin. Kehormatan seorang muslim itu betul-betul harus dijaga. Makanya kenapa ngomongin orang lain itu nggak boleh, ya, artinya ghibah gitu ya, memfitnah orang lain itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan
berkaitan dengan harga diri seseorang. Saat seseorang kita hina di belakang, artinya misalkan kita di dalam dalam perkumpulan atau ada perkumpulan apapun lah, kita sedang ngomongin orang lain, secara tidak langsung kita telah menghina harga diri mereka. Kita telah menghina harga diri orang yang sedang kita bicarakan di situ. Nah, menghilangkan atau menghancurkan harga diri seseorang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kenapa ghibah nggak boleh, satu. Yang kedua, kenapa kok menghina orang lain itu tidak diperbolehkan? Misalkan ada seseorang gitu ya, fisiknya kurang begitu baik misalkan. Lalu kita hina orang tersebut di situ, oh dasar hitam kamu gitu misalkan ya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan harga diri dia. Harga diri dia dijatuhkan di hadapan orang lain. Itu tidak diperbolehkan di sana. Nah, menghina, menghibahi orang lain aja nggak boleh, apalagi menuduh mereka berzina. Maka khusus untuk perzinaan ini ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak mudahlah orang itu menuduh berzina. Ya. Misalkan ya, saya di pertemuan kemarin sudah saya sebutkan ya, misalkan nanti ada contoh yang paling spesifik ini yang nanti disebutkan di ayat yang ke-6. Ya, misalkan ada suami istri ya, lalu tiba-tiba istri tersebut hamil dan hamil itu lahir, ternyata anaknya itu nggak mirip suaminya, nggak mirip istrinya. Suami sama istrinya itu putih semua, anaknya hitam. Nah, di situ. Atau ya tadi anak pertamanya itu hitam, anak keduanya itu putih. Padahal ya nggak ada gen gitu ya. Ya gennya semuanya putih, dari bapaknya, dari kakeknya, dari buyutnya, semuanya itu putih. Tapi ternyata anaknya lahir hitam misalkan. Nah, dalam kondisi seperti itu ibu-ibu, pastikan ada kemungkinan bagi orang lain atau kemungkinan di antara suami istri tadi menuduh, jangan-jangan ada yang berzina nih, entah suaminya atau istrinya di situ. Tapi biasanya yang sering jadi korban itu biasanya perempuan ibu ya, yang sering jadi korban di situ kan ya. Nah, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan di sana. Tapi khusus untuk nanti suami istri nanti akan ada hukumnya tersendiri. Tapi yang jelas ya, kita tidak boleh menghukumi orang lain itu berzina kalau kita tidak memiliki 4 saksi, yang 4 saksi tersebut betul-betul melihat bahwa dia itu berzina. Artinya kalau 3 yang melihat berzina, 1 saja tidak melihat berzina, hanya sekedar pertemuan aja, peluk-pelukan dan lain sebagainya, itu nggak boleh dikategorikan sebagai saksi. Persaksiannya batal, tuduhannya batal di situ. Jadi 4 saksi tersebut harus betul-betul bahwa melihat kedua orang tadi itu berzina di sana. Baik, di ayat sebelumnya menjelaskan masyarakat secara umum. Jadi siapapun orangnya, mau tetangga kita, mau keluarga kita, mau siapapun itu, ya, itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk menuduh mereka berzina. Kalau toh mau menuduh, maka syaratnya 4 saksi dan 4 saksi tersebut sama-sama harus melihat di sana. Nah, di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hukum. Ya, kalau yang di ayat sebelumnya membahas tentang mayoritas orang, semua, ya, tetangga dan lain sebagainya, di ayat ini khusus membahas tentang istri. Khusus membahas tentang pasangan, suami pun juga masuk ke dalamnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yarmuna azwajahum. Barang siapa yang menuduh istri-istri mereka, walam yakul lahum syuhada'u, dan mereka tidak, atau para suami tadi tidak menyertakan saksi-saksi, artinya mereka tidak memiliki saksi, illa anfusuhum, kecuali dirinya sendiri. Misalkan tadi ya, ada suami sama istri, istrinya itu hamil dan ternyata ketika lahir anaknya beda wajahnya, nggak mirip sama istrinya, nggak mirip sama suaminya. Lalu si suami tadi menuduh, kamu itu jangan-jangan berzina ya? Kok bisa anak kita itu beda wajahnya gitu kan? Nggak mirip aku, nggak mirip kamu gitu kan? Nah, tuduhan suami terhadap istri tadi, ya, ternyata suami ini tidak bisa memberikan 4 saksi. Ketika istri yang menanyakan, kamu punya saksi atau tidak? Ya, kamu punya saksi atau tidak bahwa aku itu berzina? Nah, si suami tadi tidak memiliki 4 saksi. Artinya yang menjadi saksi itu adalah dirinya sendiri. Ya. Artinya dia hanya sekedar menuduh, 1. Atau misalkan si suami tadi melihat istrinya sedang selingkuh, misalkan ya, istrinya sedang selingkuh,
dan selingkuhnya itu masuk ke dalam kamar sama selingkuhannya. Tapi suami tadi tidak melihat kalau istrinya itu berzina. Ya, tidak melihat. Atau si suami tadi melihat istrinya itu berzina, tapi nggak bisa bawa 4 saksi. Artinya dia menyaksikan sendiri di situ. Ya, dia menyaksikan sendiri. Jadi misalkan ya, ada istri ya, ada istri, mohon maaf ibu-ibu ya, dia sang istri ini berselingkuh terhadap orang lain gitu. Terus tiba-tiba sang suami kepergok sama suaminya, ya, kepergok sama suaminya. Misalkan sedang peluk-pelukan, mohon maaf sekali ya, sedang peluk-pelukan di situ kan ya, lalu suami menuduh bahwa kamu itu tadi berzina ya, gitu. Ya, artinya tidak benar-benar bahwa dia itu melihat berzina di situ, tapi hanya sekedar melihat kedekatan antara istrinya dia dengan selingkuhannya gitu. Dan dia tidak bisa membawa 4 saksi kecuali dirinya. Maksudnya dia sendiri yang bersaksi bahwa dia melihat istrinya itu berzina. Maka di hadapan pengadilan, ya, kalau menurut dengan syariat Islam, maka apa? Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka kalau dia menuduh istrinya berzina, maka dia harus bersumpah dengan 4 kali sumpah. Sebagai apa? Sebagai ganti dari 4 saksi tadi. Jadi dia tidak membawa 4 saksi. Maka kalau dia tidak bisa membawa 4 saksi, maka dia harus bersumpah sebanyak 4 kali di situ. Ya. Nah, sumpahnya bentuknya seperti apa? Sumpahnya seperti ya tadi ya, wallahi bahwa mohon maaf ya, istri aku berzina. Wallahi istri aku berzina, wallahi istri aku berzina, wallahi istri aku berzina, gitu. Ya. Jadi sumpah sebanyak 4 kali. Tapi apakah 4 kali? Nanti di ayat selanjutnya akan membahas bahwa sumpahnya itu adalah 5 kali. Ya. Jadi tahap pertama, jika suami tersebut yakin bahwa istrinya berzina, secara yakin bahwa istri itu berzina, maka Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan kalau sang suami tadi tidak bisa membawa 4 saksi, maka dia diwajibkan untuk bersumpah sebanyak 4 kali, sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa istrinya berzina. Maka Allah menyebutkan walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Jika suami tadi tidak bisa menyertakan 4 saksi, maka dia harus bersumpah sebanyak 4 kali. Ya, innahu laminas shodiqin, dan dia mengatakan betul bahwa saya jujur dan saya benar bahwa istri saya berzina, gitu. Itu pun juga untuk sebaliknya ya ibu-ibu ya. Jadi misalkan ya, ibu-ibu melihat, ya jangan ibu-ibu lah ya, misalkan ada seorang istri melihat waliyadzubillah suaminya selingkuh di sana. Dan ternyata ketika melihat suaminya selingkuh di dalam kamar sama selingkuhannya di sana, maka sang istri tadi kalau mau menuduh, maka dia harus bawa 4 saksi. Kalau dia tidak bisa membawa 4 saksi, maka dia harus bersumpah sebanyak 4 kali bahwa wallahi suamiku berzina, wallahi suamiku berzina, wallahi suamiku berzina, wallahi suamiku berzina. Gitu ya. Jadi sumpah ini hanya berlaku bagi antar suami istri, ibu ya. Nggak berlaku bagi orang lain di sana, ya. Nggak berlaku bagi orang lain di situ. Ini hanya berlaku bagi suami istri saja. Artinya, kalau dia merasa yakin bahwa pasangannya itu selingkuh dan dia tidak bisa membawa 4 saksi, maka cukup dengan bersumpah sebanyak 4 kali. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan 4 kali? Tidak cukup di situ. Ada yang lebih menantang lagi. Di ayat yang ke-7, siapa yang mau baca? Gantian ya. Silakan. Silakan Ibu. Ayat ke-7. Wal khamisatu. Ya. Baik, Masya Allah. Terjemahannya? Baik. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala ganjilkan sumpah sang suami tadi jika menuduh istrinya berzina dan dia tidak bisa membawa 4 saksi, maka 4 sumpah pertama itu adalah sumpah jika dia benar, maka
istri saya atau istri orang tersebut benar-benar berzina. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan 4 saksi dulu. 4 saksi terlebih dahulu. 4 saksi nggak bisa dibawa, maka harus bersumpah sebanyak 4 kali. Wallahi, aku yakin bahwa istri aku berzina. Sumpah kedua, wallahi aku yakin bahwa istriku berzina. Sumpah ketiga, wallahi aku yakin dan aku benar bahwa istriku berzina. Yang keempat, wallahi aku yakin dan aku benar bahwa istriku berzina. Nah, tapi ada sumpah kelima yang di sini sebagai persaksian antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Para ulama menyebutkan, ya, sesuai dengan ayat ini, bahwa sumpah yang kelima dia harus menyebutkan bahwa dia siap untuk menerima laknat Allah Subhanahu wa taala jika dia termasuk orang yang berdusta. Maka cara kata-katanya itu berbeda-beda. Ibu-ibu ya, cara kata-katanya berbeda-beda. Bisa dengan kata-kata seperti ini. Yang keempat, 1 sampai 4 yang tadi saya sebutkan ya, wallahi saya benar bahwa istri saya berzina. Dan di sumpah yang kelima mengatakan, wallahi aku bersumpah bahwa istri aku berzina. Dan jika persaksianku dan jika sumpahku ini keliru, maka aku siap menerima laknat Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, di situ. Jadi otomatis ya, ini yang disebut sebagai li'an ya. Dalam ilmu fikih itu disebut sebagai li'an. Apa itu li'an? Li'an itu adalah sumpah seorang suami kepada istri ya. Sumpah tuduhan ya, seorang suami kepada istri atau sumpah tuduhan sang istri kepada suami tadi. Itu yang disebut sebagai li'an. Artinya apa? Meminta laknat Allah Subhanahu wa taala diterapkan kepada dirinya jika sumpahnya keliru. Gitu ya. Namanya li'an. Li'an. Ya, li'an itu adalah sumpah ya. Ya tadi ya, sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menuduh pasangannya berzina dan siap menerima laknat Allah Subhanahu wa taala jika sumpah dia keliru atau jika tuduhan dia keliru di situ. Artinya ibu-ibu sekalian ya, ada batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua bahwa kita tidak bisa semudah itu untuk menuduh orang lain di sana. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan laknat kepada seseorang, maka jangan harap kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa arti laknat? Laknat itu adalah ya tadi ya, menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau misalkan ada orang yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya rahmat Allah itu sudah jauh darinya. Padahal di ayat pertama Al-Qur'an disebutkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim di situ. Rahman Allah artinya rahmannya Allah itu untuk semua umat manusia, untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan antara Rahman dan Rahim, Bu. Kalau Rahman itu artinya kasih sayang gitu ya. Kalau misalkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di situ. Sebetulnya kan arti kasih, arti sayang itu kan artinya sama. Tapi rahmannya Allah itu untuk semua umat manusia, untuk semua makhluk di sana, Bu. Jadi baik yang muslim mendapatkan rahmat Allah, yang non muslim juga mendapatkan kasih sayang Allah, ya. Tumbuh-tumbuhan yang kita dapati di sekeliling kita itu adalah rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Setiap hewan-hewan, ada kucing, ada tikus, ada siapapun itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya diberikan kepada umat Islam di situ. Jadi beda ya, rahmannya Allah atau kasih sayang Allah itu diberikan kepada semua umat manusia, tapi rahimnya Allah itu diberikan khusus bagi orang-orang mukmin saja. Tandanya ibu-ibu sekalian, kalau definisi laknat itu adalah jauh dari rahmat Allah, padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan ke semua makhluknya tanpa terkecuali, berarti dia itu lebih buruk daripada siapapun di situ. Kalau Allah sudah mencabut rahmat Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia berharap dari kasih sayang siapa lagi? Orang yang hanya mengkhususkan kasih sayangnya kepada seseorang, misalkan ya, seorang anak hanya menyandarkan kasih sayang orang tua kepada dia, maka saat sang orang tua sudah tidak sayang lagi kepada anaknya, maka apa yang terjadi bagi anaknya? Anaknya akan stres, anaknya akan sedih, anaknya akan berontak. Kenapa? Karena kasih sayang orang tuanya sudah tidak kena kepada anaknya.
Ada suami dan istri. Saat sang istri menyandarkan kasih sayang kepada suami, dan pada saat suami sudah tidak sayang lagi kepada istrinya, maka apa yang terjadi pada diri istri? Istrinya akan pusing di sana ya, istrinya akan stres, istrinya akan kebingungan di sana. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Saat sang suami mengharapkan kasih sayang kepada istrinya, dan saat istri sudah kehilangan kasih sayang kepada suaminya karena kesalahan suaminya, maka sang suami tersebut akan stres, sang suami itu akan bingung, sang suami itu akan tidak ada harapan bagi dia hidupnya. Karena apa? Karena seorang hamba ketika mengharap kasih sayang kepada sosok lain, dan ternyata sosok yang diharapkan tadi sudah tidak sayang lagi kepada hamba tersebut, maka dia pasti akan stres, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang banget sama kita. Coba kita bisa hidup sampai sekarang, ibu-ibu ya, di tengah banyak orang yang sudah meninggal, entah karena COVID atau entah karena penyakit-penyakit yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kehidupan kepada kita. Tanda Allah itu masih sayang sama kita. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, kalau tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan rahmahnya, hilangkan kasih sayangnya kepada kita, artinya Allah sudah benci kepada kita. Apa yang bisa kita harapkan dari kehidupan ini, ibu-ibu sekalian? Gak ada harapan lagi untuk kehidupan kita. Orang yang tidak beriman saja itu masih di dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh masa kita sebagai seorang yang beriman sudah dilupakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan gak mungkin. Kalau toh kejadian, maka kebangetan kita itu. Nah, artinya saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada sang suami yang menuduh istrinya berzina dengan menyertakan 4 saksi, dan jika tidak mampu maka dia harus bersumpah dengan 4 kali sumpah, dan sumpah yang kelima itu adalah dia berharap laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tuduhan itu keliru, maka dia sesungguhnya sedang bunuh diri pada dasarnya. Karena apa? Karena pada saat dia itu bersumpah bahwa ya Allah, aku siap menerima laknatmu jika tuduhanku ini salah, artinya pada saat itu dia sedang bunuh diri. Dia sedang dalam posisi antara benar dan salah. Kalau dia itu benar, maka kemurkaan itu akan datang kepada istrinya. Tapi kalau suami tersebut salah, tuduhannya itu salah, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada suami tadi. Ya. Coba kita ini hidup, ibu-ibu ya, itu kan nggak pernah lepas daripada rahmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pernah saya sampaikan bahwa jika kita menghitung satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala saja, habis, gak akan pernah bisa. Satu syaraf di mata ini jika sudah terputus, kita nggak bisa lihat lagi, ibu-ibu. Sedangkan ada berapa juta syaraf di dalam satu mata kita, coba. Artinya rahman Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada di dalam diri kita, ibu-ibu sekalian. Siapa yang lebih peduli terhadap kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menyebutkan ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, dan demi duha. Allah bersumpah kepada waktu duha. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah kepada waktu duha? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah kepada makhluknya? Padahal kita kalau bersumpah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa justru Allah yang maha besar itu bersumpah kepada makhluknya? Artinya, kalau Allah sudah bersumpah, tanda objek yang dijadikan sumpah itu besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadduha, demi duha. Kenapa duha? Bukan yang lain. Waktu duha itu adalah waktu yang paling tenang, ibu-ibu sekalian. Waktu di mana tidak panas, tidak juga dingin. Waktu di mana cahaya matahari itu begitu sejuk. Cahaya matahari tidak terasa panas. Cahaya matahari benar-benar bisa memberikan kesehatan bagi diri kita. Dan di medis sudah dibuktikan bagaimana waktu yang terbaik agar kita mendapatkan sinar matahari terbaik itu adalah di waktu duha tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cahaya yang terbaik di waktu duha. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Wal laili idza saja, dan malam ketika gelap. Coba kita perhatikan betapa sering gelapnya diri kita, ibu-ibu. Betapa kita pada saat di malam hari kita tuh overthinking, kebanyak mikir gitu ya. Di waktu malam hari saat kita sedang sendirian, kita mungkin kepikiran A, kepikiran B, kepikiran cicilan, kepikiran utang, kepikiran masalah satu, kepikiran masalah
2. Waktu di siang hari kita nggak ada kepikiran, Bu ya, nggak ada kepikiran cicilan, nggak ada kepikiran hutang, nggak ada kepikiran ekonomi, nggak ada kepikiran apa? Karena apa? Karena kita memforsir diri kita untuk banyak bekerja di situ. Tapi waktu di malam hari, coba sebelum tidur ya, kita lagi ngelihat ke atas gitu, ya kita kepikiran, oh ini cicilan belum, oh ini utang belum, oh ini kok tadi ada yang nagih, ada yang itu, gitu ya. Jadi seringkali di malam hari, dan seringkali kita melihat bahwa kegelapan dalam diri kita itu banyak sekali. Tapi Allah dahulukan siang, Allah dahulukan waktu duha daripada malam, agar kita tahu bahwa yang harus kita pikirkan itu adalah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, Bu. Bukan kegelapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang titipkan kepada kita, tidak. Coba kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan surat Ar-Rahman, coba. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan surat Ar-Rahman? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, syamsu wal qamaru bihusban. Kenapa Allah sajikan surat Ar-Rahman? Agar kita tahu, ibu-ibu sekalian, bahwa yang harus menjadi fokus dalam pikiran kita itu bukan kesedihan-kesedihan kita, tapi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita harus jadi prioritas kita. Coba kita pikirkan, berapa sih masalah kita? Coba, paling kan masalah kita itu kan bisa kita hitung, maksimal 10 lah. Ada nggak masalah yang tidak terhingga, coba? Nggak ada. Kita masalah hidup kita itu mungkin masih bisa kita hitung di dalam jari kita. Ya 5, 6, atau berapa, mungkin cuma 2 atau 3, bisa kita hitung. Tapi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah kita hitung? Nggak akan pernah sanggup kita hitung, ibu-ibu sekalian. Mata, tangan, kaki, telinga, pikiran, hati, kawan-kawan yang solehah, ya kawan-kawan yang soleh, suami yang soleh, istri yang solehah, ya anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, ya lingkungan yang baik seperti ini. Ini nikmat semua itu. Kenapa kok kita itu seringkali melupakan nikmat, tapi justru kepikiran terus dalam urusan masalah. Kalau masalah itu stres banget gitu ya. Tapi pernah nggak kita bangun tidur gitu ya, kita pikiran, ya Allah, alhamdulillah hari ini aku masih punya tangan, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini aku masih bisa melihat. Ya Allah, aku baru bangun kayak gini, alhamdulillah aku masih bisa mendengar suara anakku. Ya Allah, aku hari ini alhamdulillah baru aja bangun di sini ya. Saya masih bisa membuka mata saya. Pernah nggak kita kayak gitu? Atau kita baru bangun tidur, ya Allah ini cicilan belum selesai lagi gitu ya. Ya, baru kepikiran gitu ya pada saat bangun tidur kita mikirin soal masalah kita gitu kan. Tapi kita nggak pernah bangun tidur itu kita mikirkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Coba Bu ya, saya ajarkan satu hal Bu ya. Saya ajarkan satu hal ini, mumpung lagi bahas ini Bu ya. Kita agak sedikit lupakan dikit surat An-Nur tadi ya. Saya ingin mengajarkan satu poin kehidupan bagi ibu semua dalam surat Al-Kahfi, Bu. Coba buka surat Al-Kahfi sebentar, yang membahas tentang Khidir. Saya ajarkan satu ini ayat, ini penting banget. Sebentar, surat Al-Kahfi yang membahas tentang Khidir itu, sebentar, ayat ke falamma jawaza qala li fatah. Baik, coba Bu. Ini saya mau alihkan dari surat An-Nur ke surat Al-Kahfi, Bu. Ini penting, mumpung waktunya masih agak panjang ya. Ini karena kebetulan bahas ini, saya coba mau alihkan ke dalam surat Al-Kahfi. Coba buka surat Al-Kahfi ayat 60. Ayat 60 coba. Al-Kahfi ayat 60 coba. Sudah dapat? Masya Allah. Sudah dapat ibu-ibu? Baik, saya minta salah satu dari ibu-ibu sekalian baca surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 65 coba.
Atau afwan. Ya, 60 sampai ya 65. Ada yang berani, ada yang bisa baca? Masya Allah. Hah? Ya, beliau dulu ya, Ibu terjemahannya ya. Boleh ya? Oke, silakan. Gantian Bu ya, gantian. Coba. Ayat 60 sampai 65. Wa idh qala 60. Wa idh qala Musa li fatahu. Ya. Hukubah coba Bu ya. Hukubah. Mantap. Selanjutnya, nggak apa-apa, lanjut aja Bu ya sampai ayat 65. Sampai 65. Falamma balagha majma'al bainihima. Balagha ya, lanjut. Lantas Aro'aita wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Lanjut. Qala lanjut. Fawajada abdan min ibadina ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lantas, baik. Saya minta nanti terjemahannya satu-satu ya Bu ya. Jadi satu terjemahan nanti saya jelaskan sedikit. Ya, silakan. Ya, terjemahan ayat yang 60 dulu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan Pulau, atau aku akan berjalan terus sampai ke Pulau. Baik, cukup. Sebentar. Jadi gini, jadi ada satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan antara Nabi Musa dengan di sini lifatahu, ya, dengan seorang pemuda atau yang disebut sebagai pembantunya. Itu maksudnya itu adalah Yusha bin Nun, yaitu salah satu muridnya Nabi Musa lah di sana. Dia ini Nabi Musa beserta muridnya nih Yusha ini, mereka berdua ini menelusuri perjalanan, melaksanakan suatu perjalanan yang dimana perjalanan tersebut itu disebutkan untuk menuju satu tempat yang berada di antara dua lautan di situ. Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak merincikan maksud tempatnya itu apa. Jadi intinya adalah Nabi Musa dan Yusha bin Nun
Ini menuju ke satu tempat yang ada pertemuan di antara dua laut. Jadi dua laut menjadi satu, ya di situ ada satu tempat yang di situ adalah tempat destinasinya Nabi Musa. Artinya Nabi Musa menuju satu tempat tersebut bersama muridnya tadi. Artinya kalau Nabi Musa tidak menemukan tempat tersebut, Nabi Musa akan terus mencari sampai dia ketemu. Artinya Nabi Musa sedang mencari satu tempat tersebut. Baik, lanjutkan. Ayat 61. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka pulang. Mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Baik. Jadi Nabi Musa dan Yusha bin Nun ini memiliki bekal ya. Bekalnya itu adalah ikan ya. Ketika sampai di wilayah tadi, ternyata ikannya tadi itu jatuh. Ya. Ikannya itu nggak tahu kemana. Ya. Jadi seakan-akan ikannya itu Bu ya, itu gerak-gerak sendiri gitu kan ya, gerak-gerak sendiri dan jatuh di sana. Ya. Ketika udah sampai di sana, ikannya tiba-tiba jatuh di situ. Baik, lanjut. Maka ketika mereka telah lewat ke tempat itu, Musa berkata kepada keluarganya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Nabi Musa nggak sadar kalau ternyata sudah sampai ke tempatnya. Ya, jadi sudah sampai di tempatnya. Nabi Musa nggak tahu nih. Terus tiba-tiba ikan yang tadi dijadikan bekal itu jatuh ke laut. Ya, karena Nabi Musa nggak tahu, karena ikan ini asalnya itu digunakan untuk bekal makanan. Nabi Musa bilang kepada Yusha untuk coba bawakan makanannya ke aku. Ya, kita makan dulu lah ya, karena perjalanan cukup jauh. Ya, tapi ternyata di ayat 63, coba silakan bacakan. Lanjutnya. Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Nah, ini poin pentingnya. Jadi saat Nabi Musa itu sudah sampai di tempatnya di situ kan ya, tapi nggak tahu nih tempat intinya itu ada di mana. Ya. Ternyata pada saat sudah sampai di sana, Nabi Musa kelaparan dan minta kepada Yusha, tolong bawakan ikan tadi. Yusha bilang, kalau ternyata, wahai Nabi Musa, tadi itu, waktu kita istirahat sebentar di satu batu, ikan tadi itu tiba-tiba jatuh, gitu ya. Aku lupa mau ngasih tahu engkau, kalau ternyata ikan itu jatuh, gitu loh. Sehingga sekarang kita tidak memiliki perbekalan sama sekali. Gitu ya. Jadi bawa ikan untuk perbekalan, untuk menuju satu tempat. Ketika sudah sampai satu tempatnya, Nabi Musa minta makan ya, atau minta ikan tadi untuk digunakan makan. Dan ternyata Yusha itu bilang kepada Nabi Musa, tadi kita itu kan sempat istirahat di bawah batu gitu ya, sempat istirahat dan ternyata ikan itu jatuh gitu loh. Ikan itu jatuh. Nah, dan Yusha lupa mau ngabarin Nabi Musa kalau ternyata ikan itu jatuh di sana. Nah, lanjut ayatnya gimana? 64 terjemahannya. Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari-cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Nabi Musa menyebutkan kepada Yusha bahwa tempat jatuhnya ikan itu tempat yang kita cari. Bahwa ikan tadi itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda destinasi yang dituju oleh Nabi Musa di sana. Ya, langsung Nabi Musa bersama Yusha turun dan mencari jejak ikan tadi, artinya ikan tadi itu jatuhnya di mana di sana. Di ayat ke-65. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hambanya kami yang telah memberikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nah, dari situlah ketahuan tujuan Nabi Musa, kenapa Nabi Musa menuju tempat di antara dua laut tadi. Ya, dan ikan yang jatuh di tempat tadi itu adalah tanda bahwa Nabi Musa mencari seseorang yang dimana seseorang itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pengajaran kepada Nabi Musa. Ya, dan Nabi Musa menuju tempat tadi dan bertemu dengan orang tersebut. Siapa orang tadi? Itu adalah Khidir. Itu adalah Nabi Khidir di sana. Baik, ada yang mau melanjutkan ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-70. Silakan. Ya. Tasbiru ya.
وكيف تصبر على مثله قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألن عن شيء حتى تحبني أحدث لك منه ذكرا. Mumtaz. Baik, ada yang mau baca terjemahannya? Selain yang tadi ya, yang belum baca. Silakan ibu-ibu. Bisa tolong bantu baca terjemahannya, Ibu? Musa berkata kepadanya, "Jika aku mengirimmu agar engkau mengajarkan kepadamu ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi guru." Lanjut. Oh ya, afwan, cukup. Ya, nah, saat Nabi Musa bertemu dengan salah seorang hamba, yaitu adalah Khidir, yaitu maksudnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Musa tahu bahwa Allah memerintah Nabi Musa untuk bertemu dengan Khidir agar Musa belajar tentang sesuatu yang Nabi Musa belum tahu di situ. Maka Musa berkata kepada Nabi Khidir dan mengatakan, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepada aku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Artinya, Nabi Musa menuju Khidir untuk meminta pelajaran. Boleh nggak engkau mengajarkan sesuatu kepadaku yang dimana engkau pun juga belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada ilmu Allah yang dititipkan kepada Khidir, yang dari Khidir tersebut Nabi Musa ingin mendapatkan ilmu tersebut. Apa ilmu tadi? Lanjutan terjemahannya. Dia menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sabar bersamaku." Nah, saat Nabi Musa meminta kepada Khidir, tolong dong ajari aku ilmu yang engkau ketahui, Khidir dengan mudah menjawabnya bahwa qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. Kamu nggak bisa sabar kalau ketemu aku. Ini Khidir nggak menjawab pertanyaan tadi, nggak langsung mengajarkan, tapi Khidir langsung mengatakan bahwa kamu nggak akan pernah sanggup sabar bersama aku. Lanjutannya. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang tentang hal itu? Baik. Lanjutannya, ini sebentar ya. Bagaimana engkau sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum punya pengetahuan yang cukup tentangnya? Kau tidak mungkin bisa sabar gitu loh. Karena apa? Karena kamu nggak tahu ilmunya itu apa. Kalau kamu ingin bersama aku, kamu nggak akan pernah bisa sabar di situ. Ya, di situ. Lanjutannya. Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan mengikuti kamu dalam urusan apapun." Mumtaz, baik. Apa kata Nabi Musa? Satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'silaka amra. Oke. Khidir mengatakan kepada Nabi Musa bahwa kamu nggak akan pernah bisa sabar. Nabi Musa menjawab bahwasanya, oke, kalau kayak gitu, insya Allah aku akan sabar. Meskipun engkau mengatakan bahwa aku nggak bisa sabar, tapi insya Allah aku sabar dan aku tidak akan pernah menyela apa yang engkau bicarakan. Gitu ya. Jadi Nabi Khidir bilang apa, Musa nurut. Nabi Khidir bilang apa, Musa nurut di situ. Ya, lanjutannya. Dia berkata, "Jika engkau mengikuti maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu." Nah, Nabi Khidir menjawab, ya, oke, kalau misalkan kamu bisa sabar dan tidak akan menyela aku, atau tidak akan, ya maksudnya apa yang aku perintah itu kamu tidak akan menyela, kalau kayak gitu, ya, tolong jangan tanyakan apapun. Jika kamu melihat kelakuanku sekarang, maka jangan tanyakan apapun kenapa aku melakukan hal itu. Ada satu kapal bukan punyanya Nabi Khidir, tiba-tiba Khidir melubangi kapal tadi. Nabi Musa sebagai seorang nabi pasti akan protes ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang buruk. Ya jangan kan gitu. Kalau kita melihat ada orang nempeleng orang lain, kita kan secara naluri akan mengatakan, kamu jangan nempeleng dia dong. Ini seorang nabi ngelihat ya orang Nabi Khidir tiba-tiba melubangi kapal, ini kan zalim sekali. Sebagai seorang nabi pasti protes di situ. Nabi Musa mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kamu mau melubangi kapal itu untuk menenggelamkan orang-orang yang akan pakai di situ. Maksudnya gini, Nabi Musa mengatakan kamu melubangin tadi itu nanti akibatnya orang yang akan naik di kapal tadi itu akan tenggelam di sana. Laqad ji'ta syai'an imra.
kamu sudah melakukan suatu perbuatan atau kesalahan yang besar di situ. Karena kamu telah melukai dan kamu telah menghancurkan sesuatu yang kamu nggak memiliki hal itu dan akan berakibat besar bagi orang yang naik di kapal tadi. Lanjutannya. Nabi Khidir menjawab, kan udah aku bilang, kamu nggak bisa sabar kalau ketemu aku. Tadi persyaratannya apa? Persyaratannya adalah kamu jangan nanya gitu loh. Jangan nanya apa yang aku lakukan, kamu jangan nanya. Dan sudah aku bilang, kamu gak bakalan bisa sabar kalau ketemu sama aku. Nah gitu. Diingatkanlah Nabi Musa terhadap janjinya yang tadi. Lanjutannya. Dia berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Baik, Nabi Musa mulai sadar. Oh iya, tadi saya sudah janji. Kalau saya tadi nggak boleh mencela apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir di situ. Ya, dan nggak bisa sabar di situ Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa menyesal atas protesnya dia di situ. Baik, lanjutannya. Maka berjalanlah keduanya hingga keduanya berjumpa dengan seorang muda. Maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang miskin? Bukan karena dia membunuh orang lain. Engkau telah melakukan sesuatu yang sangat besar. Baik, lanjut. Setelah kejadian melubangi kapal tadi, ya, dan Nabi Musa diingatkan kalau kamu itu nggak bisa sabar. Nabi Musa menyesal. Oke, kalau kayak gitu saya nggak akan protes lagi. Gitu. Mereka berdua pergi. Sampai akhirnya menemukan satu anak kecil dan anak kecil tadi itu dibunuh sama Nabi Khidir. Ya, anak kecil tadi dibunuh sama Nabi Khidir. Tentu Nabi Musa sebagai seorang nabi, ya jangankan nabi, kita aja kalau ngelihat ada orang bunuh orang lain, itu kan pasti kita protes. Tadi kalau misalkan hanya melubangi kapal tadi, itu mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi bunuh orang lain loh ya, bunuh orang lain ini nggak mudah gitu ya. Kita boleh membunuh orang lain itu jika ada orang lain yang membunuh. Maksudnya kita melaksanakan kisos di situ ya, kalau dalam hukum Islam di sana. Ini anak kecil, nggak punya dosa, masih kecil, masih umur berapa tahun, di situ belum balik, dibunuh sama Nabi Khidir. Ya, otomatis sebagai seorang nabi, Nabi Musa protes. Aku tahu nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin. Kamu membunuh anak, ya, yang suci, yang masih bersih, yang tidak memiliki kesalahan di situ. Laqad ji'ta syai'an nukro. Kamu telah melakukan perbuatan mungkar di situ. Kamu melaksanakan perbuatan buruk di sana. Nabi Musa mulai protes di situ karena Nabi Khidir membunuh anak kecil tadi. Lanjutannya. Dan berkata, bukanlah sudah dikatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Nabi Khidir bilang lagi, udah aku bilang kan, kamu itu nggak bisa sabar ketemu sama aku. Udah aku katakan gitu ya, kamu gak bakalan bisa sabar. Kamu sudah janji kalau kamu itu tidak mungkin menyelah aku. Sekarang apa yang aku lakukan kamu celah di sini. Kamu salahkan di sana. Nah di situ Nabi Khidir mengajarkan lagi, mengingatkan kembali, kamu nggak bisa sabar ketemu aku. Tuh kan beneran kan terjadi di situ. Baik, gimana kelanjutan Nabi Musa dan Nabi Khidir? Ada yang mau baca lanjutannya ayat ke 76 sampai 70 sampai 80. Ya, silakan. فأبوا أن يضيفوا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة
ما تطيعن وكفرا. Baik. Ada yang baca terjemahannya? Ayat Dan ke- Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Baik. Setelah Khidir membunuh seorang anak, Musa memprotes, kamu membunuh anak kecil yang masih suci. Maka Nabi Khidir menjawab bahwa, tuh kan sudah aku bilang, kamu nggak bisa sabar di situ. Nah, lalu Nabi Musa menjawab lagi, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Taib, kalau kayak gitu, kalau sekali lagi aku protes lagi sama kamu, ya artinya gini, Nabi Musa udah 2 kali diingatkan kalau kamu itu nggak bisa sabar. Nabi Musa yang terakhir, taib, kalau misalkan sekali lagi aku bertanya atau protes lagi sama kamu, maka sudah, ya, jangan temani aku. Ya, jangan temani aku. Udah deh, kalau kayak gitu aku nyerah di sana ya. Qad balagta min ladunni udhra. Ya, maka engkau sudah cukup sabar menyertaiku. Jadi Nabi Musa udah menyebutkan, tadi Nabi Musa ingin belajar sama Khidir, ya. Lalu Nabi Musa bilang, kalau sekali lagi aku protes sama kamu, ya sudah, berarti engkau boleh meninggalkan aku di situ, ya. Baik, lanjutannya. Fantalaqu. Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh negeri itu. Lalu dia menegakkan diam. Musa berkata, jika engkau mau, bisa yang engkau dapat meminta imbalan untuk. Baik, setelah kejadian pembunuhan anak tadi, Nabi Musa sama Nabi Khidir pergi. Nabi Khidir pergi dan mendapati satu tempat, satu wilayah, yang dimana Nabi Musa dan Nabi Khidir itu sedang kelaparan dan meminta makanan di sana ya kepada penduduk negeri tadi. Dan ternyata penduduk negeri tadi itu tidak memberikan makanan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sampai Nabi Musa dan Nabi Khidir itu menemukan satu dinding, yang dinding itu mau roboh. Dinding itu mau roboh. Dan Nabi Khidir akhirnya memperbaiki dinding tadi. Ya, diperbaiki dinding tadi. Nabi Musa bilang kepada Nabi Khidir, cobalah kalau kita minta upah dari mereka. Mereka kan nggak mau ngasih makanan bagi kita. Tapi kita perbaiki dinding mereka. Oleh karena itu, bolehlah kita minta imbalan dari perbaikan dinding tadi di situ. Baik, lanjutannya. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar. Nah, Nabi Khidir menjawab lagi. Qala hadza firaqu baini wa baini. Ya. Ini perpisahan antara diriku dan dirimu. Kan sudah aku bilang bahwa kamu tidak bisa sabar ketemu sama aku. Apapun yang aku lakukan, kamu jangan kebanyakan nanya di situ. Dan ternyata ketika Nabi Khidir memperbaiki satu dinding, Nabi Musa protes lagi kan ya. Bolehlah kalau misalkan kita meminta imbalan di situ. Maka sudah cukup di situ. Nabi Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Sudah, ini perpisahan antara diriku dan dirimu. Ya, kita sudah bisa tidak cocok lagi. Udah, kita berpisah saat ini. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Sekarang aku kasih tahu sama kamu hal-hal atau hikmah apa saja terhadap kejadian-kejadian yang kamu tidak bisa sabar kepadanya. Artinya, tadi Nabi Musa tidak bisa sabar kepada 3 hal. Melubangi kapal, yang kedua membunuh anak, dan yang ketiga protes tadi karena Nabi Khidir tetap berbuat baik kepada seseorang yang sudah berbuat buruk kepada mereka. Ya, di mana orang tadi tidak memberikan upah, tidak memberikan makanan, Nabi Khidir justru berbuat baik dan Nabi Musa protes di situ. Maka Nabi Khidir mulai menjawab 3 hal yang tadi Nabi Musa protes di situ. Apa saja? Yang pertama, Adapun pelaku itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena dia hadapan mereka ada seorang raja yang akan memangkas setiap pelaku. baik, Nabi Khidir mulai menjelaskan pertama, kenapa beliau melubangi kapal tersebut. Beliau menyebutkan bahwa
kapal itu adalah milik orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin itu ya mengumpulkan uang, mereka kongsi ya, mengumpulkan uang untuk memiliki kapal tadi. Jadi kapal tadi itu bukan milik satu orang, tapi milik banyak orang di situ, orang-orang miskin di sana. Dan kapal itu digunakan untuk menyeberang ke pulau seberang. Yang dimana di pulau seberang itu ada raja yang zalim. Kalau misalkan ada perahu bagus yang mendarat atau yang sampai di pulau tadi, maka raja tersebut akan mengambil kapal tadi. Maka Nabi Khidir melubangi kapal tadi. Gunanya apa? Ketika kapal tadi digunakan oleh orang-orang miskin tadi untuk menyeberang ke pulau selanjutnya, maka raja itu tidak akan mengambil kapal tadi. Karena apa? Oh, kapalnya ternyata udah bobrok, kapalnya udah rusak di sana. Kalau ternyata kapal itu masih bagus, diambil sama raja zalim ini. Tapi karena kapal ini sudah hancur, maka dibiarkan oleh raja zalim tadi. Nah, di situ. Yang kedua. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Baik. Adapun yang kedua, kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil tadi? Karena anak kecil tadi, jika dibiarkan tetap besar, dia menjadi anak yang durhaka. Dia akan memaksa kedua orang tuanya yang mukmin menjadi kafir, memaksa orang tuanya yang dari baik menjadi buruk. Karena apa? Karena kecintaan seorang orang tua tadi kepada anaknya, dan ternyata anaknya itu buruk, anaknya tadi akan mengantarkan kepada orang tuanya menjadi buruk di situ. Maka Nabi Khidir membunuhnya karena Nabi Khidir tahu atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau anak ini besar, dia bejat pasti anak ini. Dia akan mengantarkan orang tuanya kepada keburukan di situ. Makanya Nabi Khidir membunuhnya agar orang tuanya tetap dalam keimanan di situ, dan anak tadi tetap dalam kesucian karena anak yang masih kecil itu tidak terkena dosa di sana. Baik, ayat 81 sama 82 ya. 2 ayat saja. Ada yang bisa bantu baca? Ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang bantu baca terjemahannya? 2 ayat aja ya, 2 ayat aja. Ayat pertama, 81. Silakan yang belum baca, siapa? Bu udah baca, Bu? Udah tadi ya? Yang belum? Baik, kalau itu saya aja lah yang baca ya. Oh, Bang Jais belum. Enggak, saya aja yang baca ya. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Maka kami kehendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu dan bapaknya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti anak yang tadi, yang kelak dia akan menjadi anak nakal dan dibunuh oleh Khidir, dan dia akan lahir anak selanjutnya yang anak selanjutnya tadi akan menjadi anak yang baik di situ. Wa ammal jidar. Adapun tembok yang dibangun oleh Nabi Khidir di situ. Fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati. Maka tembok tadi
Dia itu semacam tembok tapi bentuk seperti rumah ya, jadi seperti bangunan kotak gitu ya. Adalah milik dua anak yatim. Fil Madinah di kota ya. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholih. Dan di balik dinding tadi di bawah dinding tadi itu ada harta yang begitu banyak di sana. Ada harta karun di situ. Jadi dibangun dinding tadi itu gunanya agar harta yang ada di bawah itu tidak diambil oleh orang lain di situ. Dan harta itu adalah milik ayahnya yang soleh. Fa'aroda rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzuhuma rahmatan min rabbik. Ya, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan. Baik. Jadi Nabi Khidir memperbaiki dinding tadi karena di bawahnya itu ada harta karun yang disiapkan seorang ayah kepada kedua anak yatim tadi. Kalau misalkan itu ambruk, maka akan ada orang yang berbondong-bondong untuk mengambil harta tadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar dinding tadi tetap kokoh dan harta tadi itu bisa dipakai oleh anak yatim tadi sampai anak itu sudah dewasa, akhirnya diambil harta tadi gitu ya. Maka apa kata Khidir selanjutnya? Dzalika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Khidir menyebutkan, aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Maksudnya apa? Apa yang aku lakukan barusan, melubangi perahu, membunuh anak, memperbaiki dinding tadi, itu bukan atas kemauanku, tapi itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Baik. Sekarang pesan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam ayat ini? Pertama, kita mulai dari di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nabi Musa dan Yusha tadi, muridnya, ya, untuk menuju satu tempat, yang dimana satu tempat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya keberadaan kita ini sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu indah. Dan ketika ikan itu jatuh, ketika ikan itu jatuh dan mengakibatkan Nabi Musa akhirnya menempati tempat di mana ikan tadi itu jatuh, tanda bahwa terkadang kita itu hidup di masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita itu punya masalah. Ya. Mungkin kita merasa bahwa kehidupan kita itu sudah bisa kita atur, bahwa tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Kita bisa mengira, tapi terkadang di fase-fase tertentu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Izzuddin di umur segini, di waktu ini akan terkena masalah di situ. Di umur segini Izzuddin akan kena masalah. Di umur segini Izzuddin akan mendapatkan nikmat. Sama seperti tadi, Nabi Musa hendak menuju apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di sana. Tapi Allah menandakan bahwa di tempat tertentu Nabi Musa akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan suatu hal, tanda bahwa ketentuan mendapatkan ilmu, baik dari masalah maupun dari nikmat, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, coba Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa tentang sesuatu yang dimulai dari kamu itu jangan bertanya apa yang aku inginkan, dan kamu tidak akan pernah bisa sabar. Khidir ini adalah representasi dari takdir, ibu-ibu sekalian. Coba kita perhatikan. Nabi Musa itu kan adalah seorang manusia. Ibarat Khidir itu adalah takdir. Ketika Nabi Musa dihadapkan dengan masalah-masalah yang dilakukan oleh Khidir, Nabi Musa nggak bisa sabar. Karena apa? Karena tidak tahu ternyata ada hikmah di baliknya. Sama seperti kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Kita nggak tahu kalau ternyata kita hari ini kita dapat masalah, kita hari ini kok tiba-tiba ada orang yang berbuat buruk kepada kita, tiba-tiba hari ini ekonomi kita jatuh, tiba-tiba hari ini ya ada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Entah suami kita lagi ada masalah, istri kita lagi ada masalah, anak kita lagi ada masalah, gitu ya. Kita langsung stres, kita langsung protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kok aku terjadi hal seperti ini gitu. Sama seperti Nabi Musa. Ya, Nabi Khidir membunuh anak, melubangi kapal,
ya, lalu melakukan hal-hal yang buruk dilaksanakan. Nabi Khidir protes. Nabi Musa protes, sama seperti kita. Ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah tadi, kita sering protes terlebih dahulu. Tapi setelah Nabi Khidir menjelaskan hikmah apa di balik apa yang dia lakukan, baru kita nggak bisa protes. Baru Nabi Musa nggak bisa protes. Oh, ternyata Nabi Khidir melakukan hal itu karena ada hikmahnya. Sama seperti kita, ibu-ibu. Kita saat terkena masalah, kita kan protes duluan kan. Kita protes duluan, kenapa kok hari ini aku kayak gini? Kenapa kok aku kehidupanku kayak gini? Kenapa kok aku jadi miskin? Kenapa kok aku jadi cacat? Kenapa aku jadi gini? Kenapa aku jadi gini? Kenapa aku jadi kayak gini? Tapi saat kita nanti di akhirat dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hikmah kenapa Allah menjadikan kamu seperti ini? Hikmah kenapa Allah jadikan kamu itu miskin? Hikmah kenapa Allah jadikan kamu cacat? Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita punya masalah? Dan setelah itu kita nggak akan pernah bisa protes. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sayang banget sama aku di situ. Coba kita ambil dari kisah tadi, bahwa Khidir melubangi perahu yang tadi. Mungkin kehidupan kita ini perlu dilubangi sedikit, ibu-ibu sekalian. Seorang yang miskin tadi, yang memiliki kapal, kalau kapal tadi itu tetap ada dan tidak ada lubangnya, maka akan dirampas oleh orang lain. Maka akan dirampas oleh raja yang zalim, yang akan mengambil setiap kapal yang ada di wilayahnya. Tapi terkadang begitu, dengan adanya beberapa lubang-lubang di dalam kapal tadi, mengakibatkan kapal itu selamat. Begitu pula juga dengan kita, Bu. Ya, kalau kita itu sehat walafiat terus gitu ya, kalau kita selasa hidup gak ada masalah, bisa jadi ke depannya kita justru kena masalah di situ, Bu. Maka Allah Subhanahu wa taala terkadang melubangi kehidupan kita, membuat masalah dalam diri kita. Terkadang di fase kehidupan kita, di episode kehidupan kita terkadang terlubangi di situ. Tapi justru kehidupan kita dilubangi oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita selamat hingga sekarang ini. Coba kalau kita tuh nggak pernah mengalami kesedihan di masa kecil kita, nggak mungkin di hari ini kita tuh begitu survive, Bu. Nggak mungkin di hari ini kita tuh begitu kuat di sana. Coba kalau misalkan hidup kita itu tenang-tenang saja, tiba-tiba kita diterpa masalah, stres kita. Tapi karena kehidupan kita penuh dengan masalah, kehidupan kita terkadang dilubangi oleh Allah Subhanahu wa taala, justru pada saat kedepannya kita mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah ke depannya di sana. Di lubang-lubang yang kecil tadi yang diajarkan Nabi Khidir, lubang-lubang yang kecil dari kapal tadi diajarkan agar kita tidak berfokus kepada lubang-lubang itu. Tapi kita berfokus agar kita tetap berjalan. Sekalipun kapal tadi dilubangi dan ada air yang keluar di dalam kapal tadi, otomatis kapal itu akan berlenggak-lenggok dan akan seakan-akan mau tenggelam di sana. Tapi ternyata dengan lubang, kalau kita hanya memperhatikan lubang-lubang itu saja, stres kita, Bu. Sama seperti tadi, seorang yang punya kapal tadi, kalau dia hanya melihat lubang itu saja, dia stres. Tapi kalau dia melihat bahwa udahlah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kapal saya lubang. Yang penting saya akan menuju ke sana, bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih selamat saya. Sama seperti kehidupan kita tuh kadang melihatnya tuh lubang-lubang kehidupan kita, Bu. Melihat masalah-masalah kita gitu, masalah kita yang kita pikirin terus. Lupa kita itu harus terus berjalan dan harus berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi karena lubang tadi Allah siapkan di kedepannya itu menjadi lebih baik. Seorang anak kecil tadi yang dibunuh oleh Khidir. Mungkin dari keluarga kita pernah ada yang ditinggal oleh anaknya. Anaknya tiba-tiba meninggal, ya. Anaknya tiba-tiba terkena sakit dan akhirnya meninggal di situ. Khidir membunuh anak tadi karena Khidir ini mengajarkan kepada kita, kalau toh anakmu meninggal pada hari ini, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepadamu, karena Allah ingin menguji kesabaranmu dan Allah justru sayang kepada kamu. Karena bisa jadi ketika anak itu lahir, entah anak itu menjadi durhaka kepadamu atau engkau justru menjadi durhaka kepada anak tadi. Engkau tidak bisa memberikan ajaran yang baik. Engkau hanya bisa memanjakan anak itu. Dan anak itu yang bersih, anak itu yang suci justru menjadi buruk gara-gara engkau di situ. Tapi karena anak itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau menjadi orang yang benar hingga hari ini di situ. Kita selama ini selalu sedih gitu kan ya dengan masalah-masalah kita di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki masa depan kita di situ, Bu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah pamit sejengkal pun dari diri kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah pamit, Bu. Kita sering kali kan pergi dari Allah Subhanahu wa taala tapi enggak pernah pamit di situ.
Udah perginya jauh, nggak pernah pamit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah pamit pun dari kita nggak pernah. Nggak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala pamit dari kita. Terkadang nikmat kita tuh harus diambil terlebih dahulu karena Allah ingin mengganti sesuatu yang baik. Mungkin kita hari ini menjadi Musa yang tidak bisa sabar dengan takdir kita. Tapi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala tampilkan semua hikmah-hikmah di balik ini semua, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang banget sama kita di situ, Bu. Mungkin saat ini kita sedih, mungkin saat ini kita susah, mungkin saat ini kita lelah, tapi hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu begitu luas di sana, Bu. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melubangi diri kita, tapi dengan lubang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala justru sayang kepada kita. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada mau tanya jawab silakan, Bu, ya, karena ini udah jam 9.35. Silakan Ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya, falyatafaddal.